Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Syakur Yasin dengan tema keilmuan Nabi Adam. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami, dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan semoga almarhum Buya Syakur Yasin diberi tempat terbaik di sisi Allah dan amal ibadahnya diterima. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa qur rabbi zidni ilma wa qala ta'ala qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun wa qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladhina utul ilma darajat wa qala ta'ala innama yakhshallaha min ibadihi. Ini beberapa ayat yang menyangkut tentang keilmuan. Yang perlu diketahui bahwa dalam sejarah peradaban kemanusiaan selalu pembangunan, kebangkitan, mendirikan satu peradaban apapun itu selalu dimulai dengan keilmuan. Dari mulai Nabi Adam sendiri, ketika Tuhan memerintahkan kepada seluruh makhluk alam semesta untuk hormat kepada Adam, ternyata respon dari makhluk yang ada adalah keberatan. Semuanya keberatan. Malaikat keberatan, iblis menolak. Tetapi setelah Allah membuktikan keunggulan Adam dari sisi keilmuan, baru malaikat mengakui dan mau bersujud kepada Adam. Itu saja. Sedangkan iblis tetap tidak mau mengakui kelebihan Adam dan dia tetap membangkang aba wastakbara wa kana minal kafirin. Itu yang jadi persoalan, yaitu di mana Allah mengatakan setelah mereka menyatakan keberatan, dua jawaban dari iblis dan malaikat yang berbeda, di mana iblis alasannya ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari Adam karena aku dibuat dari api dan Adam dibuat dari tanah. Malaikat juga sama, merasa lebih baik dari Adam, sama aja, substansinya sama, hanya beda dari sudut pandang. Malaikat juga mengatakan bahwa kami lebih baik dari Adam. Argumentasinya adalah kami selalu beribadah, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, tapi Adam itu yufsidu fiha wa yasfikud dima. Itu logika dari alam semesta. Ternyata setelah Allah memberikan pengetahuan kepada Nabi Adam, wa 'allama Adam asma kullaha summa 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Mereka mengatakan qalu la ilma lana illa ma 'allamtana. Pengakuan malaikat bahwa Adam memang lebih hebat, lebih pintar dari malaikat, maka dia mengakui
Tetapi kenapa iblis tidak mau mengakui kelebihan Adam? Di situ Al-Quran mengisyaratkan aba wastakbar. Iblis itu menolak sujud bukan berdasarkan argumentasi, tapi karena sikap kesombongan iblis. Wa kana minal kafirin, dan iblis itu adalah orang yang tertutup mata hatinya. Artinya bahwa orang yang sombong itu, sifat orang sombong dari sisi psikologi kesombongan, bahwa orang sombong itu sulit untuk mengakui kelebihan orang lain. Paham Pak? Ya. Kare wong sombong kok rasanya paling pinter dewek, paling sugu dewek, paling bener dewek. Bakal ngerasa bener dewek, nyalak-nyalak na wong ape. Bakal ngerasa paling sugu dewek, wong kok dianggapnya petek belek kabeh. Gitu. Itulah. Makanya psikologi kesombongan itu jelas satu menghina orang lain, tidak mau mengakui kelebihan orang lain. Mungkin di tengah-tengah masyarakat kita juga biasa menyaksikan wong bekas sombong. Anak tanggane tuku mobil Avanza kan, boro-boro melu seneng orang. Bokat alhamdulillah tangga tuku mobil Avanza. Bokat baik pula lagi butuh bisa nyewa orang. Beli kan, dah paling gak kredit kan. Lagi ke toko ping belum pulang dari cabut panik kan. Kebelet duit sini di. Begitu. Pulang ngalem-ngalem anak santri, ustad muda, pinter ngaji, ceramah enak, tak alem-alem. Nah, ustad sing sombongnya kan diterima. Lah, kadang baca sore. Sapos, kadang guru modalnya ketergas. Itulah makanya bahwa orang sombong itu sulit untuk menerima, mengakui kelebihan orang lain, dan juga orang sombong itu sulit untuk ditegur. Ngejak kulit pakai dialognya. Itu insyaallah. Psikologi kesombongan antara lain bahwa orang sombong itu identik dengan kebodohan. Wong sepira pintere bakal lagi sombongnya nongol, bodohnya nongol. Orang sombong tidak bisa menyusun argumentasi yang logis. Semua argumentasinya pasti lemah. Mau diuji, yuk mangga diuji. Ketika iblis dengan sombongnya mengatakan ana khairum minhu, aku lebih baik dari Adam. Kan langsung diklarifikasi oleh Allah, dipanggil. Dan dipanggilnya iblis waktu itu ya masih sebagai saksi lah, sebagai tersangka. Diklarifikasikan, ditanya argumentasinya apa sebabnya ba'manaka antas, apa sebabnya kamu tidak mau bersujud. Setelah dia mengatakan ana khairum minhu, ditanya argumentasinya apa, kamu itu lebih baik dari Adam. Jawabannya khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau mencipta aku dari api dan engkau mencipta Adam dari tanah. Saya dibuat dari api, Adam dibuat dari tanah. Dari satu sisi ini kita melihat bahwa iblis tidak ingkar terhadap Allah sebagai Tuhan Sang Pencipta. Dia mengakui khalaqtani, engkau mencipta aku, min narin wa khalaqtahu, dan engkau mencipta dia. Jadi Allah iblis masih tetap mengakui bahwa Allah adalah Sang Pencipta. Jadi iblis itu dikatakan oleh Allah aba wastakbara wa kana minal kafirin, bukan kafir tidak percaya.
Tapi kafir tidak mau mengakui kelebihan orang lain. Ya, kalau kita katakan kalau iblis ya lebih dari percaya, dia kalau saya katakan dia ma'rifat kok. Mungkin lebih ma'rifat dari kita. Iya. Ya tapi sombongnya ini. Gitu. Nah, sekarang kita uji alasan iblis, argumentasinya tidak mau bersujud itu apa? Dia dibuat dari tanah, Adam dibuat dari dia dibuat dari api dan Adam dibuat dari tanah. Atas dasar itulah dia merasa lebih baik dari Adam. Mari kita tanyakan kepada anak-anak zaman sekarang yang sekolah, bagus mana api dengan tanah? Jawabannya apa? Pak Iman. Ayo Pak Iman, mana bagus mana tanah dengan api? Ya bagus tanah. Ya kenapa? Di dalam tanah segala macam unsur mineral ada. Segala macam unsur logam semuanya ada. Tanah itu sangat lengkap sekali, segala macam ada. Di dalam api ada apa? Nggak ada apa-apa. Berarti argumentasi iblis kuat atau lemah? Nah, itulah orang bodoh. Jadi orang sombong itu bodoh sesungguhnya. Ini. Kemudian psikologi kesombongan itu bisa kita lihat bahwa orang sombong itu tidak pernah menyesali akan kesalahannya. Selalu dia mencari argumentasi, mencari advokasi untuk membenarkan kesalahan. Mari kita lihat, ini pelajaran penting dari Al-Quran. Setelah iblis tetap menolak, akhirnya diusir dari surga. Pergi dari sini. Allah. Nangis nggak? Enggak. Pergi. Enggak nangis kok. Menyesal Gusti ampun pangapura orang batin. Malah malangker pisan oke. Oke. Saya keluar. Bayangkan. Ini orang sombong selalu begitu sih. Kata Allah, ya sudah sana pergi. Masih sempat saja memberikan persyaratan. Saya keluar dengan 2 syarat. Apalagi? 1, sok gagian, ngomong apa gagian? Sing penting ajak suwer nongkrong di swarga nih. Betul gagian. Nyuwun kula panjang umur tekan kiamat. Ya misalnya, oke, saya kabul. Wes mana nih kirim tuh? Inna kaminal mundhari. Wes kalimat tuh, si jimanin. Serah kemana gagian? Tak kabul bisa jawater. Sing penting gagian ningkir singkane. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Dengan kebesaranmu izinkan aku ingin menggoda seluruh manusia. Dari misalnya, oke, saya kabulkan. Mana nikir? Jadi dari proses ini kita harus sadar diri bahwa iblis menggoda kita ini punya legalitas. Resmi kan, 2 SIM. Apa SIM gua? Surat izin. Jadi resmi gitu, ada izin dari Allah. Nah, begitu iblis keluar dari surga dengan sukaria, bari malang terik, bari joget, bari tulat-tulit anyul, saking senengnya. Begitu dia sedang bersukaria, kata Allah, oh tunggu dulu iblis, silakan kau goda semua manusia. Tetapi ingat, nanti siapapun manusia setelah melakukan dosa, lalu dia bertaubat kepadaku, akan ku ampuni semuanya. Plongo. Lah kerja bakti makanan. Itulah persoalan. Jadi
satu kesimpulan yang perlu kita ingat bahwa wajarlah bahwa Kanjeng Nabi mengatakan orang sombong itu dijamin gak bakal masuk surga. La yadkhula ahadukumul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habbatin minal kibriyah atau minal kibr. Dijamin tidak bakal bisa masuk surga orang yang di hatinya menyimpan rasa sombong sekalipun seberat atom. Mithqal habbatin itu seberat atom. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, rasa sombong seberat atom di hati kita akan menghalangi kita masuk surga. Kalau atom itu beratnya berapa kilo? Setengah kilo. Gak atom peleret kan bang? Iya. Atom itu nggak bisa ditimbang. Ya, karena saking sangat kecilnya dan tidak kelihatan mata. Seberat apa sih atom ini? Atom ini kalau kita punya pincian segini, pincian logam lah, sih. Ini terdiri daripada himpitan atom yang saling mengikat. Jumlahnya bertriliun-triliun atom. Pinciannya. Atau pincian ini dibesarkan sebesar bola bumi. Segede bumi. Nah, maka atom itu baru bisa dilihat mata segede kelenteng. Baru kelenteng. Apa pancang kelenteng? Kamu. Pincian yang diperbesar sebesar bumi ini atomnya kelihatan segede kelenteng. Itu atomnya. Inti atomnya yang disebut proton itu nggak kelihatan. Diperbesar lagi bola raksasa dengan diameter 200 meter baru kelihatan protonnya itu sebesar pasir. Baru setelah elektron-elektron mengorbit di sekitar proton dan bergabung dengan neutron, itulah namanya atom. Jadi seberat apa atom? Saking cilike. Daripada ngomong ke dawan-dawan atom kenter, wis kesombongan segede upil lah. Mangsa manjingnya swarga. Nah, ibu-ibu pengen manjing swarga pilih. Bapak-bapak pengen manjing swarga pilih. Anak sombongnya pilih. Anak wis pernah manjing turun. Ya boro-boro mancing. Siling jerobe karena sombong diusir maning aja. Wis naning jero diusir maning. Apa maning pula sampean durung mancing-mancing kan bisa ada sombongnya. Jadi mancing temen. Nggak usah menghayal surga lah kalau kita masih sombong. Itu kesalahan. Nah, ini artinya bahwa itu yang penting. Tetapi inti daripada ulasan ini satu, bahwa keunggulan Adam itu satu, bukan karena dibuat dari bahan apa, bukan karena kedudukan dia sebagai apa. Dia unggul itu karena wa'allama Adamal isma'akullah, karena diberi keilmuan. Nah, sampai Kanjeng Nabi Muhammad sendiri ketika akan membangun peradaban dunia yang baru ini, satu langkah awal yang tidak bisa ditawar-menawar adalah membangun pendidikan dulu. Keilmuan dulu nonsen. Negeri ini pembangunan infrastruktur, pembangunan ekonomi, pembangunan politik nonsen.
kalau tidak dimulai dengan pembangunan pendidikan dan keilmuan dulu. Ya, seharusnya kalau ingin cepat maju, ya anggaran belanja negara ini 50% untuk pendidikan. Yang lainnya baru untuk sektor-sektor yang lain. Mangga kita lihat Al-Quran. Ayat yang pertama turun apa? Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra di sini artinya apa? Apa? Bacalah. Iqra, bacalah. Yang disuruh baca siapa? Kanjeng Nabi dan umatnya. Kanjeng Nabi bisa baca enggak? Kalau Nabi suruh baca dan dia tidak bisa baca, berarti Nabi melaksanakan perintah enggak? Di sini persoalan juga. Bahwa Iqra itu artinya bukan membaca. Membaca situasi, membaca pertumbuhan ekonomi, membaca perilaku seseorang, membaca. Ya, artinya bahwa membaca di sini, Iqra di sini artinya belajar. Belajar. Makanya kenapa alladzi 'allama bil qalam, pena. Kenapa orang membaca dengan pena? Kalau membaca dengan apa? Pakai pena enggak baca? Pakai pulpen enggak baca? Tidak. Iya. Pulpen itu adalah sebagai alat yang sangat substantif dalam proses pendidikan. Berarti Iqra di sini artinya belajarlah. Maka Nabi yang melaksanakan tugas belajar sampai dia pinter. Itu jadi persoalan. Saya di Irak tuh tahun 71 dengan Gus Dur. Di tengah jalan ketemu sama orang Irak, ditanya, minen ant, dari mana kamu? Indonesia. Istamal, ngapain kamu di sini? Saya bilang, anak talib, saya belajar. Lalu dia tanya, madza taqra? Madza taqra'u itu bukan kamu baca apa, tapi kamu belajar. Nah, dalam bahasa Inggris juga sama. Ya, kamu belajar di mana? Where are you reading? I'm reading in law. Gimana kamu belajarnya? Saya belajarnya di Fakultas Sastra, di Fakultas Hukum. Jadi reading, qiraat, bacaan itu artinya belajar. Itu satu. Kemudian Iqra, bismi rabbikal ladzi khalaq, atas nama Tuhanmu yang mencipta. Kenapa tidak bismillahirrahmanirrahim? Kenapa bismi rabbika bukan bismillahi, bismi rabbika alladzi khalaqa, bukan bismi rabbikal azizul jabbar. Ini artinya bahwa disebutnya bismi rabbikal ladzi khalaq itu artinya yang kita pelajari adalah apa saja yang dicipta oleh Allah. Iya, paham kan kita? Iya. Sebab bismillah saja juga dalam sejarahnya itu dulu Nabi Nuh sendiri masih belum bilang bismillahirrahmanirrahim. Masih bismillahirrahmanirrahim majriha wa mursa. Bismillahirrahmanirrahim majraha wa mursa. Baru kanjeng Nabi Sulaiman yang mengatakan innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sampai kanjeng Nabi Muhammad juga bismillahirrahmanirrahim. Nah, ayat pertama lebih dari itu, tapi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sebagai penekanan bahwa kita disuruh
mempelajari apa saja yang diciptakan oleh Allah. Pengetahuan kita, pengertian kita, pemahaman kita tentang apapun yang diciptakan oleh Allah, itulah namanya keilmuan. Jadi bahwa Islam pertama kali sebelum orang Islam disuruh sholat, sebelum orang Islam disuruh puasa, sebelum orang Islam disuruh haji, sebelum disuruh apapun umat Islam, pertama-tama disuruh apa dulu? Suruh belajar dulu. Sebab tidak mungkin ya tanpa adanya standar tertentu, intelektualitas suatu bangsa, keilmuan bangsa tidak mungkin akan berjalan. Sistem apapun yang dibuat oleh kita, kalau rakyat ini masih bodoh, belum mencapai tingkat intelektualitas yang sebenarnya, maka sistem apapun akan macet dan tidak akan berjalan. Tetapi kalau rakyat sudah cerdas, sudah pinter, tanpa sistem, tanpa undang-undang, tanpa aturan pun akan berjalan, dan mereka akan membuat sistem sendiri yang sesuai dengan tingkat intelektualitasnya. Mancing akal beli pas. Santri kula sing aran cibuk diilang baik ini. Tuli mambune pesing baik. Akas yang beli disiram. Tertulis habis perak harap disiram. Agar disiram dia. Dilarang bawa gayung. Angger digawai baik. Talen di karo tambang. Tepak kuning tembok. Diiris tambangnya. Digobel karo kawat. Pak kuning tembok. Dibedol pak kuning sih. Gimana? Tapi ini IAIN atau ning pendopo perlu beli nih WC habis perak harap disiram, perlu beli anak aturan gayung tidak boleh dibawa. Yang sing nggone kono ya sarjana semuanya. Betul. Jadi jangan berharap ya sistem akan berjalan. Sekarang kita melihat sendiri, segala macam aturan dibuat dan akhirnya dilanggar sendiri. Undang-undang tipikor sudah dibuat dengan rupa. KPK yang macet juga sekarang Densus tipikor. Ya tetap aja nanti otaknya mundur sakit luwe maju tinimbang undang-undang begini. Jadi akhirnya ternyata bahwa dengan moral saja, tanpa pengetahuan tinggi, dengan tingkat moral saja, orang yang dulu tinggal di hutan-hutan, suku primitif, sing masih berburu, gitu, di situ hidup damai kok, nggak ada motor hilang, nggak ada mobil hilang, nggak ada korupsi kok, ya. Job description dilakukan dengan kesepakatan bersama dan indah. Kepala suku mengatakan kamu tugasnya berburu ya. Baik Tuan pimpinan. Kamu yang bagian masak ya. Ya. Kamu yang mengasuh anak-anak. Ini kamu yang jaga desa kamu. Dengan pembagian tugas yang indah dan semuanya berjalan. Tidak ada pertengkaran. Iya kan? Dengan moral primitif saja hidup bisa nyaman tanpa keilmuan. Nah kita ini ya pertama keilmuan ya dan juga moral juga sebagai yang paling penting. Tapi moral juga tidak akan mencapai level tertentu tanpa didukung dengan keilmuan juga. Itulah makanya kita katakan bahwa di dalam kitab Riyadhus Shalihin kita boleh ilmu di sini itu
mereverse kepada firman Tuhan wa qur rabbi zidni ilma. Kalimatnya sederhana. Kalau kita lihat baca saja wa qur rabbi zidni ilma. Saya terjemahkan dulu. Wa qul, dan katakan ya Rasulullah, Rabbi, wahai Tuhanku, zidni, tambahkanlah kepadaku, ilman, ilmu. Artinya wahai Tuhanku, tambahlah ilmu kepadaku. Tambahlah ilmu kepadaku. Qul, kita ngaji santrian dulu. Qul itu wazannya full, bukan uful, wazannya full. Qul asluhu uqwul, asluhu uqwul. Nuqilat harakatil waw wa huwa dhammah ila ma qablaha. Arfun sahih sakin fasara uqul. Faltaqas sakinin, wawu sukun dan lam sukun, maka wawunya dibuang. Jadi ukul. Setelah ukul lalu hamzahnya, hamzah amarnya dibuang menjadi qul. Rabbi zidni ilma. Rabbi munada. Rabbi ini artinya Tuhan. Tetapi perlu dicatat bahwa kata-kata Rabbun itu maknanya bervariasi. Kalau Rabbi ini asalnya Rabbi, wahai Tuhan, Tuhanku. Kenapa dibuang ya-nya, ya mutakalimnya? Karena kalau ya mutakalimnya disebut Rabbi, maka maknanya bukan Tuhan, tapi majikan. Au kama qala Yusuf, innahu Rabbi ahsana maswaya. Ketika Zulekha menggoda Yusuf, diajak berselingkuh, Yusuf mengatakan, ya nggak tega saya, masa saya mengkhianati majikan saya yang sangat baik itu. Innahu Rabbi. Bedanya, maka Rabbi itu Tuhan Allah. Kalau Rabbi itu artinya majikan. Nah, kalau diidofatkan kepada isim zahir, maka artinya bimana? Malikun, pemilik. Rabbul bait artinya pemilik rumah. Rabbul amal, pemilik pekerjaan, artinya seorang pengusaha. Rabbul a'mal itu namanya pengusaha. Itu mana Rabbi. Ya. Munada. Zidni fi'lu amrin. Zidni fi'lu amrin. Wa nun lil wiqayah. Ya. Wal ya maf'ulun bihi maf'ul tsani. Ilman mansubun maf'ul awal. Asalnya zid ilman iyaya. Seperti zawajtuka Fatimata binti Hasan. Asalnya zawajtu Fatimata binti Hasan iyyaka. Kenapa dhamir didahulukan? Karena kalau dhamir mutasil harus didahulukan dari isim wahid. Itu kaidah-kaidah sintaksisnya seperti itu. Yang perlu kita catat di sini bahwa Rabbi zidni ilman. Maknanya apa? Wa qur Rabbi zidni ilma. Sekarang saya mengatakan kepada Mas Wawan, kepada Mas Harun, akhi Wawan, qul li Harun hal indaka fulus. Lalu Wawan berkata kepada siapa? Wawan katakan kepada Harun, punya duit enggak? Bagaimana Wawan mengatakan kepada Harun? Katakanlah kamu punya uang tidak, begitu enggak? Ya enggak.
hal indaka fulus. Katakan punya duit enggak? Lalu ketika menyampaikan ngomongnya apa? Katakan juga begitu, ya enggak. Lu punya duit enggak? Kan gitu. Qul huwallahu ahad. Katakan dia adalah Allah yang Maha Esa. Lalu apa kata kita? Ya, huwallahu